Selamat pagi anak-anak, senang hari ini bisa bertemu dengan kalian. Nah, ini pertemuan pertama kita ya. Jadi hari ini kita akan ketemu dalam mata pelajaran sejarah Indonesia. Di pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang cara pikir diakronis di dalam ilmu sejarah. Apa itu cara pikir diakronis? Nah, ini dia. Diakronis sendiri berasal dari kata diakronik yang artinya melampaui waktu, ya kan? Kemudian diakronis artinya memanjang dalam waktu tetapi terbatas dalam ruang. Kemudian, dalam konsep berpikir sejarah, diakronis punya makna terhadap suatu peristiwa dengan cara penelusuran di masa lalu. Sebuah peristiwa sejarah tidak berdiri sendiri. Katanya, pasti diiringi dengan peristiwa yang terjadi sebelumnya. Nah, di sini dia menjelaskan bahwa ada yang namanya peristiwa sebab akibat. Jadi, pola berpikir diakronis sangat mementingkan proses terjadinya sebuah peristiwa. Itu dia ya, bisa dimengerti ya. Kemudian ada konsep berpikir diakronis. Konsep berpikir diakronis ini yang pertama adalah memandang kejadian dalam masyarakat sebagai sesuatu yang terus bergerak yang memiliki hubungan sebab akibat, sama seperti penjelasan kita yang pertama tadi. Nah, kemudian di dalam konsep berpikir diakronis juga mempelajari kehidupan masyarakat secara memanjang dan memiliki dimensi waktu. Kemudian dapat mengurai proses perubahan peristiwa yang terus terjadi dari waktu ke waktu. Bisa dipahami ya? Kemudian metode berpikir diakronik pada sejarah memiliki beberapa ciri. Nah, ini dia yang penting. Apa aja ciri-ciri orang yang berpikir secara diakronik dalam ilmu sejarah? Yang pertama, mempelajari sesuatu kejadian secara seiring berlalunya waktu. Artinya seperti ini. Mempelajari suatu kejadian sejarah seiring dengan berlalunya waktu. Artinya, suatu kejadian harus dilihat latar belakangnya, kenapa peristiwa itu bisa terjadi. Nah, ada nggak peristiwa-peristiwa sebelumnya yang melatar belakangi peristiwa itu bisa terjadi? Itu dia. Kemudian, cakupan kajiannya juga sangat luas. Katanya umumnya kajian ini bersifat sejarah. Nah, kajiannya memanjang dan memiliki dimensi waktu. Mementingkan proses saat terjadinya suatu peristiwa dan yang paling penting adalah sifatnya dinamis. Kemudian, sebagai contoh, nih dia. Katanya, peristiwa Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 dibelatar belakangi oleh beberapa peristiwa sebelumnya. Yang pertama adalah terbentuknya organisasi Budi Utomo atau salah satunya yang lebih penting lagi adalah Jong Java. Nah, katanya sejarah Sumpah Pemuda ini dimulai ketika Belanda memperbolehkan rakyat Indonesia itu untuk belajar, untuk menerima yang namanya pendidikan. Kemudian ada yang namanya Kongres Belanda I. Nah, di Kongres Belanda I ini setelah Jong Java itu tadi berdiri, organisasi seperti Jong Java Sumatera dan lain-lain di masing-masing daerah terbentuklah lagi. Kemudian anggotanya itu semua para pemuda dan pemudi yang berstatus tinggi, artinya berstatus sosial tinggi dan mendapatkan pendidikan waktu itu di Pulau Jawa. Kemudian yang paling penting yang menjadi pondasi dari terbentuknya Sumpah Pemuda adalah Kongres Pemuda II. Nah, di Kongres Pemuda II ini nanti terjadi yang namanya 3 rapat. Rapat yang terakhir atau rapat penutupnya itu terjadi di Gedung Keramat pada tanggal 28 Oktober 1928. Nah, pada sidang terakhir inilah dalam latar belakang Sumpah Pemuda ini berhasil merumuskan masalah-masalah yang sesuai dengan harapan bangsa. Rumusan hasil rapat ini menghasilkan ikrar yang dikenal dengan Sumpah Pemuda. Nah, jadi sebelumnya kita harus tahu dulu apa yang melatar belakangi sampai hari ini ya, kita masih memperingati 24 Oktober itu sebagai Hari Sumpah Pemuda. Ternyata ada beberapa latar belakang kejadian sebelumnya yang melatar belakangi terjadinya peristiwa Sumpah Pemuda. Nah, kejadian-kejadian yang melatar belakangi terjadinya peristiwa Sumpah Pemuda ini yang disebut dengan cara pikir diakronis. Ini yang disebut dengan cara pikir diakronis. Artinya kita melihat suatu peristiwa sejarah harus kita lihat dulu latar belakang peristiwa-peristiwa sejarah sebelumnya. Apa yang menyebabkan peristiwa sejarah ini bisa terjadi? Harus ada latar belakangnya. Nah, untuk selanjutnya
kita akan bicara sedikit tentang cara berpikir periodisasi. Apa itu cara berpikir periodisasi? Sebenarnya dari kata bahasanya juga udah bisa dipahami ya. Artinya periodisasi, ada tahap-tahap, ya kan? Katanya periodisasi dalam sejarah adalah tingkat perkembangan massa dalam sejarah atau pembabakan massa dalam sejarah yang dapat dibagikan atas beberapa babak, zaman, masa, atau periode. Nah, ini dia, udah paham ya? Contohnya langsung nih, di tahun 1942 sampai 1945 kita Indonesia berada dalam masa penjajahan Jepang. Nah, kemudian di 1945 sampai 1949 perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Terus berurut sampai 1998 dan kini kita disebut dalam masa reformasi. Nah, urutan-urutan inilah yang disebut dengan cara pikir periodisasi. Artinya semua kejadian sejarah diurutkan berdasarkan periodenya. Ngerti ya anak-anak ya? Nah, tujuan cara pikir periodisasi ini yang pertama yang pasti untuk memudahkan pengertian bagi sejarawan, peminat, pembaca, pemerhati sejarah pada umumnya, termasuk kalian. Kemudian memudahkan klasifikasi dalam ilmu sejarah. Dan yang terakhir untuk menyederhanakan banyaknya peristiwa sejarah yang beraneka ragam mudah dipahami. Oke, paham ya sampai di sini?